Hype 2 kemarin aja udah jos gandos banget. Kali ini ada seri atasnya nih. Harusnya lebih nikmat lagi nih. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding Team. Bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Bicara soal TI Audio sendiri, kalau mereka meracik in-ear monitor itu biasanya paten-paten sih suaranya. Tapi kok pakai resin semua, Bang? Kita bahas suara aja ya bro. Jangan all out ke build quality. Kita bahas suara dulu ya. Dan tentu saja in-ear monitor satu ini tidak main-main, masih dibekali dengan dua dynamic driver isobaric-nya yang diberi nama Impact ya. Jadi ada dua dynamic driver yang berhadap-hadapan gitu, yang diberi nama isobaric technology gitu ya. Digunakan di in-ear monitor seperti 64 juga ya, dan beberapa in-ear monitor lain mulai mengimplementasikan isobaric ini karena mendapatkan bass yang betul-betul mantul, clean juga di satu sisi, terkontrol banget. Nah, untuk dapur pacu balance armaturnya sendiri ada kenaikan 2 buah balance armatur. Dari Hype 2 kan cuma 2 balance armatur dan 2 dynamic driver. Di sini ada 2 dynamic driver dan 4 balance armatur per side-nya. Untuk kabelnya kalian nggak usah pusing-pusing karena sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang universal. Tapi sayangnya belum modular untuk jacknya. Oh my god, di angka segini belum modular Pak Bos. Ini gimana ini TI Audio? Mungkin kalau dengar ya bisa lah dibagikan sedikit profitnya untuk bikin modular jack lah. Di angka segini kan harusnya sudah modular ya, gimana ini? Yang 1 jutaan aja udah modular semua, ini belum modular. Untuk sensitivitasnya ada di angka 105 dB dengan impedance 17 ohm di in-ear monitor satu ini. Dan Hype 4 sendiri memberikan 3 buah warna yang bisa kalian pilih, biru yang seperti akan kita review, ada hitam juga dan juga putih yang bisa kalian pilih. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu Linsol adalah salah satu seller yang berbasis di China dan menjual banyak produk-produk eksklusif. Kalian pantengin aja websitenya ya, karena banyak sekali brand deals yang menarik di situ dan produk-produk mereka juga sangat-sangat lengkap banget. Kalau nggak salah juga free shipping ke Indonesia. Jadi buat kalian yang tertarik langsung check it out aja di link di bawah. Dan review ini adalah 100% opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Untuk sensasi lengkap unboxingnya kalian bisa cek aja di link di atas karena kita bahas pada video unboxing terpisah ya. Packaging dari in-ear monitor satu ini ya bisa dikategorikan besar di luar ya, dan ya minimalistik di dalam sih. Dan di dalam paket penjualannya sendiri diberikan in-ear monitor cable hard case yang besar seperti ini, khas dari TI Audio. Lalu juga ada AirTip 6 pasang yang merupakan silikon dan juga foam, jadi ada 2 jenis, dan juga cleaning cloth. That's it, nggak ada apa-apa lagi, cuma itu doang. Dan secara umum untuk kelengkapan dari TI Audio Hype 4 ini ya tentu saja harganya lebih tinggi dari Hype 2 ya, tidak bisa dimaafkan dan kami berikan skor C+ saja. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia berbahan resin ya, dengan housing yang berwarna pekat hitam seperti ini, dan terdapat satu fan hole di bagian bawah housingnya di sini ya. Jadi ada satu fan hole di bagian bawah sini ya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal dan berbeda dari bahan housingnya yang berbahan resin ya. Untuk nozzle-nya juga bisa dikategorikan ya sedikit panjang ya di sini, dengan diameter terluar kita akan ukur sama-sama aja. Sekitar 6,1 mm ya, mungkin bisa dibulatkan 6 mm lah. Dimana nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan cukup lurus dan sudah ada lips serta filternya seperti ini. Untuk faceplate-nya sendiri berbahan resin juga ya, dengan motif biru muda dan juga glitter pink seperti ini, jadi terkesan sedikit feminim aja ya, dengan tulisan TI Audio berwarna silver di bagian bawah faceplate-nya. Desain yang menurut saya rada fancy aja, dan I'm not a fan of this design menurut saya. Ya tapi mungkin yang lebih keren sih warna putih itu ya, ataupun yang warna hitam ya, mungkin lebih oke sih. Ini agak pink-pinky gitu ya, jadi agak fancy-fancy gimana gitu, but it's okay ya. Untuk kabelnya sendiri detachable dual pin ya, dengan pin metal seperti ini. Sudah ada air hook yang preform ya, transparan seperti ini. Dan kabelnya sendiri adalah kabel OCC ya, dengan warna sleeving transparan, dan kalau kalian lebih bisa lihat core-nya ini berwarna coklat tua seperti ini. Untuk chin slider-nya di sini berbahan metal dengan splitter juga berbahan metal, nice. Di bagian bawahnya di sini kalian bisa lihat kabelnya 4 braid ya, twisted cable seperti ini ya.
dan rapi di sini, jadi kelihatan sleek ya untuk kabelnya. Dan ini kabelnya bisa dia katakan agak ke arah lentur ya, dan juga nggak terlalu tebel-tebel gimana sih kabelnya. But pretty okay lah. Dengan jack straight plug 3,5 mm berbahan metal seperti ini. Sayangnya nggak modular sekali lagi. Ya. Secara umum untuk build quality dari inner monitor satu ini kami berikan skor B-. Housingnya resin di angka 6 jutaan, mungkin harus bisa sedikit improving ya, harusnya bisa berikan yang lebih baik. Tapi ya it's okay lah, masih resin, masih ya acceptable lah di satu sisi. Untuk desainnya ya oke aja. Tapi yang tidak bisa dimaafkan itu bukan kabelnya ya. Kabelnya sih oke aja, tapi jacknya itu yang tidak modular tidak bisa dimaafkan sih menurut saya. Sudah menjadi tradisi dari TIA Audio, fitting mereka nggak terlalu ramah-ramah banget yang saya coba ya. Hype 2, Hype 4, dan beberapa TIA Audio seperti Monarch Mark II juga nggak terlalu ramah-ramah banget sih. Clairvoyance juga dulu saya punya, nggak terlalu ramah-ramah banget sih. Ya apalagi yang Hype 2 ini dan Hype 4 ya, karena memiliki 2 dynamic driver itu juga bikin PR yang besar untuk mendapatkan space di housingnya. The good thing dari fitting inner monitor satu ini, dari bahan resinnya dia memberikan fitting yang bisa dikategorikan ergonomis ya. Tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali, tapi ada finnya yang cukup menonjol di sini. Mungkin bagi sebagian orang itu akan oke-oke aja, tapi bagi sebagian orang mungkin juga bisa mengganggu, tergantung struktur atau bentuk telinga masing-masing orang juga sih. Untuk bobot sendiri bisa dikategorikan cukup ringan baik inner monitor maupun kabelnya, jadi nggak ada masalah di situ. Dan pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M yang berwarna putih seperti ini, yang silikon ya, jadi kita nggak menggunakan foamnya. Untuk kekedapan dan grip, inner monitor satu ini menjanjikan kekedapan dan grip yang bagus ya. Tapi memang karena housing yang besar ini agak sedikit terlalu snug aja di telinga saya dan menekan liang telinga saya yang membuatnya sedikit terasa panas dan tidak terlalu nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang karena terlalu neken gitu rasanya. Tapi ya untuk pemakaian mungkin 15-20 menit mungkin nggak ada masalah, tapi setelah itu agak terasa kurang oke aja, kayak ada benda asing gitu yang mengganggu lah jadinya. Jadi ya itu butuh penyesuaian memang. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang menurut saya harus kalian coba dulu, audisi dulu, karena memang nggak terlalu versatile banget. Tapi kalau kalian dapat fitnya harusnya oke aja sih. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan neutral dan agak sedikit U-shape ya. Jadi agak sedikit U-shape ya, dengan penekanan di bagian bass dan juga air region-nya. Untuk di drive sendiri saya sarankan tetap menggunakan dongle ya. Untuk inner monitor yang biasanya multi driver, lebih baik kalau kalian gunakan dongle aja, lebih mantep aja, lebih joss aja dibandingkan HP. Karena HP ya kita nggak tahu powernya bisa beda-beda, dari HP yang mungkin low end sampai yang high end aja belum terlalu bisa maksimal sih. Karena memang bukan diperuntukkan untuk ngedrive inner monitor yang kita bilang seperti ini, yang bisa dikategorikan ini kan ya udah nggak ada sebenarnya jack juga di beberapa smartphone yang ada di pasaran saat ini. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral, warm sounding inner monitor. Oke, untuk departemen suaranya, bassnya bisa dikategorikan cukup fun dan asik. Untuk teksturnya sendiri masih terasa dynamic drivernya yang padat banget rasanya ya. Dan impactnya oke banget dengan punch yang cukup memuaskan di sini. Sub-bassnya cukup extend dan masih dapat rumble-nya di inner monitor satu ini. Jadi tidak ada detail ataupun ekstensi yang hilang sama sekali di inner monitor satu ini. Secara kuantitas sih bass yang cukup fun dan memuaskan, tapi tidak kegendutan ataupun gak kering sama sekali. Jadi ya on point banget. In my taste sudah sangat-sangat pas banget lah. Kalau kualitasnya sih bassnya padat, on point dan bersih. Speednya juga cukup oke di sini thanks to the isobaric technology. Bass yang saya rasa sangat all-rounder dan bisa diajak macam-macam di inner monitor satu ini. Nice banget. Untuk mid-nya di sini saya rasa gampangnya dibilang 4 sehat 5 sempurna lah. Untuk male vokalnya memang ada sedikit kekurangan di mana dia agak sedikit mundur dan sedikit kurang tebal ya. Tapi sedikit aja. Mungkin selera saya yang terlalu rewel mungkin ya. Tapi sisanya gaspol, clarity-nya, artikulasinya jelas, detailnya superb ya. Emosinya masih dapat disampaikan dengan sangat baik juga. Lanjut ke female vokalnya, di sini kesannya lebih forward dibandingkan male vokalnya, dengan suara yang dapat energinya bisa sedikit agresif ya, tapi masih terkontrol juga ya. Somehow pada lagu Norah Jones eksekusinya mantep banget di sini ya.
Tidak ada kesan mendem sama sekali, detailnya pun bagus banget di inner monitor satu ini. Nah, yang mungkin perlu kalian perhatikan yaitu shoutingnya bisa agak sedikit borderline pada volume tinggi di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya terasa vivid dan on point banget tanpa ada yang cacat-cacat gimana sih. Untuk treble-nya di sini pas juga, treble-nya di sini masih dapat kesan ceringnya tanpa terkesan nyerang sama sekali. Pada simbol crash-nya masih terasa ceras-cerasnya ya, tanpa terkesan terlalu mentah di kuping dan gak nyerang sama sekali. Aman juga buat yang sensitif harusnya sih. Ya kalau super sensitif mungkin beda cerita, tapi yang sensitif umumnya lah harusnya sih oke-oke aja. Untuk violinnya juga cukup rapi dan simply oke banget. Dan overall detail dan juga airy-nya bisa dikategorikan sangat baik di inner monitor satu ini. Sibilance pada lagu Code Cool juga terkendali dan aman di situ. Dan secara umum tonalitas dari Hype 4 ini kami berikan skor A solid juga untuk tonalnya. Secara tonal inner monitor ini aman, asik, dan mungkin bisa saya kategorikan titik aman di bawah 10 jutaan sih untuk inner monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini menurut saya cukup spesial karena dia presentasinya super all rounder banget. Sama seperti Hype 2 ya, cuma di sini sedikit lebih brighter ya. Dan di ujung-ujungnya lebih dapet aja, lebih dapet ketegasan nadanya juga ya dibandingkan Hype 2. Dan memang ya ini ya mungkin kita bicara soal Hype 2 kalau kalian suka ya dia lebih warm sedikit dibandingkan Hype 4 sih. Jadi mungkin gambarannya sedikit untuk itu, tapi nggak sampai yang brighter banget gitu, nggak. Jadi masih sangat-sangat all-rounder banget. Dan untuk timbernya overall very nice ya, nggak ada masalah sama sekali dan lean to brighter tone dikit. Untuk soundstage-nya menurut saya ini soundstage yang lebar ya, dengan depth yang mantep dan juga tinggi yang oke. Jadi somehow inner monitor satu ini menyajikan soundstage yang 3D yang cukup megah. Mungkin terbantu juga dengan isobaric teknologinya. Who knows? Untuk detailnya semua detail-detail kecil, micro detail semuanya keluar dan tegas banget di inner monitor satu ini. Untuk clarity-nya tentu saja tidak mendem-mendem gelap. Clear banget, semuanya jelas on point banget. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini mantep ya. Dapat memisahkan instrumen dengan instrumen tanpa kesan lengket-lengket sama sekali ya. Bicara soal imagingnya juga ada kesan layernya yang oke dengan gambaran middle agak front row dikit. Dan bicara soal positioningnya pun presisi banget di inner monitor satu ini karena memang terbantu mungkin ya dengan 4 balance armaturnya memberikan kesan ruang juga yang lebih precise, yang lebih detail juga instrumen-instrumennya dan juga bassnya membantu di sini untuk memberikan kesan depth dan kemegahan dari inner monitor satu ini. Jadi kita nggak bingung di mana letak dari arah suara, di mana pianonya, di mana penyanyinya, kita juga gampang untuk listing di situ. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk inner monitor satu ini. Ini inner monitor yang ya bagus banget di harganya untuk teknisnya. Mungkin ya kalau kritik saya sih agak sedikit boring aja ya menurut saya. Sedikit boring ya. Mungkin selera saya yang terlalu rewel karena neutral warm ya. Ini memang agak sedikit neutral, U-shape agak bright dikit. Nah tapi ya overall very nice. But mungkin sedikit boring aja. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini cuma satu, yaitu jacknya tidak modular. Itu sungguh terlalu ya. Jadi harganya sudah 6 jutaan ya. Angka di atas 5 jutaan sudah harus wajib hukumnya ya untuk jacknya modular. Tapi ini enggak ya. Sayang sekali sebenarnya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini sendiri, salah satu nilai jual utama dari inner monitor satu ini adalah tuningannya atau suaranya yang bisa dikategorikan super matang banget ya. Jadi kalian makan steak itu yang sudah well done, yang sudah perfectly cooked, yang empuk, yang A5 wakyunya ya, dan siap dimakan, siap disantap tanpa terkesan undercook ataupun overcook sama sekali. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Jadi suaranya ini nicely done. Dan untuk value for money-nya di angka 6 jutaan. Kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk T-Audio Hype 4 ini. Kesimpulan, Hype 4 ini adalah inner monitor yang untuk suaranya sudah sangat centang-centang dan oke banget lah menurut saya. Nggak ada komplain di situ ya. Cuma faktor tangible-nya seperti housing-nya dari bahan resin, lalu tidak ada jack modular juga, kelengkapannya juga minimalistik, ya agak sedikit deal breaker aja untuk memberikan nilai sempurna untuk inner monitor satu ini. Walaupun memang suara yang paling utama, tapi ya tetap aja ada faktor-faktor lain yang juga menentukan kepuasan customer.
Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai hal 4 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar hal 4 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.